Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdia Smardi, Agustina Aquila, Aprilia Yovitanana, Carmelita Indriani da Silva, Alfonsius Rivaldo Ganjang, dan Immanuela Ades FB Hale. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai fenomena korupsi di Indonesia dan di dunia. Nah, teman-teman, kira-kira korupsi itu apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak video berikut. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan ekstraordinary, kejahatan luar biasa ya. Yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh ada toleransi, harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Pengertian korupsi, korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis. Di Inggris sendiri yang bernama corruption, serta di Belanda corruptie. Dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Secara harfiah atau bahasa sehari-hari, korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Ditinjau dari segi hukum, korupsi adalah sebuah kejahatan atau kejahatan yang serius dan pelakunya mendapat sanksi hukum yang maksimal. Dari sudut pandang ekonomi, korupsi adalah gejala pemborosan yang merugikan. Biasanya korupsi adalah hasil kerjasama antara pengusaha dan penguasa, baik perusahaan maupun negara menampung kerugian. Jadi kesimpulannya, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis di dalam korupsi. Ada beberapa jenis yang tergolong di dalam korupsi itu sendiri. Yang pertama, korupsi uang negara, yang dimana perbuatan yang merugikan negara itu sendiri mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara itu sendiri. Yang kedua, jenis korupsi suap menyuap. Suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua, jenis korupsi tindakan pemerasan, yaitu tindakan merupakan tindakan yang dihukum.
Jenis korupsi tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu korupsi dari pemerasan. Nah, yang keempat ada korupsi penggelapan jabatan. Nah, penggelapan jabatan ini termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud dengan penyalahgunakan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima ini ada korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi ini atau korupsifikasi ini termasuk jenis korupsi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima gratifikasi. Nah, gratifikasi ini dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keenam ada korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, jenis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sesuatu instansi atau perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi. Korupsi sudah berlangsung dari zaman kebesaran Romawi hingga masa kebudayaan Amerika Serikat saat ini. Korupsi layaknya sebuah penyakit. Epidemi ini sudah mendunia sehingga sebagai penyakit global, korupsi tidak mengenal tapal batas dan limit waktu. Hal ini juga yang menyebabkan pada tanggal 9 Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Anti Korupsi Sedunia. Dalam hal ini, Indonesia juga termasuk dalam deretan sebagai pasien penderita penyakit korupsi stadium akut. Di Indonesia, korupsi telah menjadi kebiasaan sejak zaman lampau. Korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial yang mengejawantakan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Korupsi di Indonesia telah ada dari dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi telah berakar jauh ke masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua bangsa. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Mokhtar Lubis menjelaskan, awal mula kelahiran korupsi sejak masa feodalisme masih berkuasa hingga ke masyarakat ke modern dengan bentuk-bentuk korupsi yang semakin beragam. Di masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, tanah-tanah yang luas adalah dalam pemilik para raja, dan raja menyerahkan pada kaum bangsawan untuk melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah tersebut. Melalui kaum bangsawan yang ditugaskan melakukan pengawasan tersebut, rakyat dan pembesar yang menempatinya dipunguti pajak, sewa, dan upeti. Situasi tersebut juga terdapat dalam kerajaan-kerajaan Indonesia di zaman dahulu. Pada waktu itu dalam nilai budaya dan masyarakat yang berlaku dianggap sebagai hal yang wajar. Jejak akar budaya ini pada struktur kekuasaan di masa lalu yang disebutnya sebagai kekuasaan birokrasi patrimonial. Istilah ini berasal dari Max Weber dan didefinisikan sebagai bentuk kekuasaan yang hidup dan berkembang pada masa feodalisme di masa lalu yang masih besar. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai beberapa konstitusi yang mengatur
tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, masa peraturan penguasa militer yang terdiri dari pengaturan yang berkuasa nomor PRT garing PM garing 06 garing 1967 dikeluarkan oleh penguasa militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Peraturan penguasa militer nomor PRT garing PM garing 1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk peraturan korupsi yang bersifat keperdataan. Peraturan penguasaan militer nomor PRT garing PM garing 011 garing 1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh pemilik harta benda. Peraturan penguasa perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut nomor PRT garing 2 garing Z.1 garing 7 garing 1958 tanggal 17 April 1958. Peraturan tersebut berlaku untuk Angkatan Laut. Poin yang kedua yaitu masa Undang-Undang nomor 24 garing PRP garing tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Anti Korupsi yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Yang ketiga, masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. 1. Lemahnya keimanan. 2. Lemahnya moral dan etika. 3. Sifat tamak manusia. Keempat, gaya hidup konsumtif. Kelima, tidak mau atau malas bekerja. Keenam, rendahnya integritas dan profesionalisme. Faktor eksternal. 1. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Keempat, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga dan birokrasi belum mapan. Yang kelima, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Korupsi menjadi budaya. Korupsi sudah tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran etika individual, melainkan dianggap sebagai pelanggaran etika sosial, sebagai kesempatan umum. Para anggota Dewan Birokrasi dan penegak hukum masing-masing menganggap bahwa korupsi merupakan tindakan pelanggaran etika individual yang harus dihindari. Berkembangnya sikap semacam ini justru membahayakan jika terjadi di kalangan anggota Dewan dan berkaitan erat dengan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena korupsi DPR dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang sah sebagai kebijakan negara. Hal ini tentu akan merusak cita-cita dan tujuan bangsa.
Terungkapnya berbagai kasus korupsi di kalangan DPR telah membuktikan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. DPR adalah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat, di mana rakyat menaruh harapan banyak kepada para DPR. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yaitu tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi. Nah, kasus korupsi pertama yang terjadi itu adalah kasus suap daging impor, di mana KPK telah mengungkapkan kasus suap daging impor yang dilakukan oleh Ahmad Fatana dan anggota DPR Lutfi Ishak. Nah, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya serah terima uang terkait proses impor daging dari Juard Effendi dan Arbi Effendi dari PT Indoguna ke orang terdekat anggota DPR Lutfi Hasan dan Ahmad Fatana. Serah terima uang ini sendiri terjadi di kantor PT Indoguna di Pondok Bambo. Kemudian yang kedua adalah kasus korupsi kepala SKK Migas, di mana pelaksana tugas atau PLT kepala SKK Migas Yohanes Wijarnako menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan suap PT Kernel Oil Pte Ltd terhadap bekas kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kemudian, dengan adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi ini menimbulkan dampak korupsi, di mana korupsi menyebabkan berbagai macam dampak pada berbagai bidang. Di antaranya yang pertama adalah pada bidang ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, beberapa dampak korupsi antara lain terjadinya inefisiensi hingga menyebabkan tingginya harga yang akhirnya memberikan beban keseluruhan yang harus ditanggung oleh konsumen. Terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi sumber daya dan dana pembangunan karena hanya orang yang memiliki kekuasaan dan para pemilik modal saja yang bisa mengaksesnya. Kemudian terjadi juga efektif dan efisiensinya, ketidakefektifan dan ketidakefisiensinya birokrasi pemerintahan. Nah, dampak yang berikutnya adalah dampak sosial, di mana dalam konteks sosial korupsi berdampak pada merosotnya investasi pada human capital dan bahkan korupsi menghancurkannya. Tidak ada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian terdapat juga dampak politik, terjadinya penyimpangan kepentingan pada lembaga politik tempat proses legislasi berlangsung. Nah, teman-teman, dari beberapa penjelasan di atas mengatakan bahwa ada korupsi, apa itu kasus-kasus dan dampaknya. Oleh sebab itu, kita juga dapat berupaya untuk memberantas korupsi tersebut. Adapun upaya pemberantasan korupsi yaitu pertama, menuntaskan, penagih, atau angan penyalahgunaan kewenang dalam bentuk praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. Yang ketiga, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Yang keempat, upaya pencegahan atau preventif dalam bentuk penanaman semangat nasional yang positif. Yang kelima, adanya edukasi masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi. Kemudian yang terakhir, upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan mengenai fenomena korupsi di Indonesia dan di dunia dari kelompok 4. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, memberi saran, kalian bisa di kolom chat ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.